Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur tani dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan kenikmatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, pada kesempatan sore yang cerah ini, saya sengaja pulang kerja langsung mampir ke kebun. Jadi saya belum pulang ke rumah, ini langsung ke kebun karena ingin meniliki atau menengok kebun kopi saya yang nampaknya sudah ada kurang lebih 1 minggu saya tidak ke kebun. Dan kebetulan kemarin sudah kita lakukan pemupukan pertama setelah musim panen, kemudian setelah musim pembungaan. Ini sudah mulai penyerbukan bunganya. Nah, jadi bunga-bunga sudah mulai pada rontok dan sudah mulai kelihatan percikan-percikan atau bijian-bijian kecil yang nantinya insya Allah akan menjadi biji ceri atau yang akan menjadi buah di tahun 2025 nanti. Doakan lur, semoga nanti kita para petani semuanya, para petani kopi dimanapun Anda berada, semoga nanti kita bisa panen raya kembali seperti yang sudah-sudah. Oke, pada kesempatan sore yang cerah ini saya tidak akan banyak mereview. Saya hanya ingin nanti sedikit jalan-jalan terus kemudian memperlihatkan perbedaan hasil daripada sambungan kopi yang mana setelah kita lakukan pemupukan kurang lebih 1 minggu kemarin itu sudah seperti apa, ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan sebaiknya tidak usah kita pupuk lagi. Nah, tapi kalau ini kita lihat kok ternyata sudah ada perubahan, kita jor pupuk yang kedua lagi. Jadi petani jangan tanggung-tanggung lur. Kita sudah terjun di dunia pertanian, terutama di dunia budidaya kopi. Jadi harus kita tekuni. Biarpun profesi saya sebenarnya bukan seorang petani 100%, tetapi setidaknya ketika saya sudah terjun di dunia pertanian dan mengikuti jejak orang tua saya, tentunya saya harus step by step mengikuti langkah-langkah yang telah diajarkan oleh orang tua saya tentunya. Jadi ilmu yang bapak saya berikan dulu ketika setelah panen raya kemudian disusul dengan musim bunga, itu wajib kita lakukan yang namanya satu penyemprotan. Setelah penyerbukan bunga rontok semua itu kita lakukan penyemprotan hama tanaman. Tujuannya apa lur? Biar tidak terserang hama tanaman. Kemudian langkah yang selanjutnya kita lakukan pemupukan. Pupuk yang kita lakukan atau yang kita berikan adalah Posca dan mutiara daun ataupun mutiara buah. Nah, kalau pupuk itu terserah panjenengan semua. Itu menurut versi masing-masing. Kalau di tempat saya atau di lokasi ini cocoknya dengan pupuk mutiara dan Posca. Itu perbedaannya atau efek kedepannya itu lebih bagus. Nah, setelah kita lakukan pemupukan menggunakan Posca atau mutiara, baru nanti 1 bulan atau 1,5 bulan kemudian kita lakukan jor pupuk lagi dengan menggunakan pupuk kandang. Nah, yang kita gunakan pupuk kandang ini adalah salah satunya yaitu pupuk kotoran kambing, yang kedua dengan kotoran sapi. Jadi kita cari 2 pupuk itu, mana yang kita dapat yaitu yang kita aplikasikan. Nah, kita sudah tidak berani menggunakan pupuk kandang selain 2 ini. Kalau dulu pernah saya mencoba menggunakan pupuk kotoran ayam, itu bagus 1-2 bulan, efeknya bagus. Peningkatan tingkat kesuburannya bagus. Tetapi setelah itu lama-lama tanaman akan down atau akan rungget. Kalau bahasa sini itu rungget, tidak tahu bahasa tempat jenengan apa. Jadi
nanti akan layu dengan sendirinya atau akan mati secara perlahan, karena yang namanya pupuk kotoran ayam itu kan banyak ya kurang alami lah, intinya seperti itu. Jadi saya lebih mengedepankan menggunakan pupuk kandang, kotoran sapi dan kotoran kambing, itu jauh lebih bagus dan efektif. Sorry lur, tak ngerokok dulu, dari tadi pulang belum ngerokok. Oke, lanjut lur. Jadi sore ini sebenarnya saya tadi pulang kerja, pengen langsung pulang, tapi mumpung lego, saya tak lihat ke kebun dulu. Ini saya masih berada di bawah gubuk. Jadi dimana saya beristirahat kalau di kebun, kalau hujan, kalau terik matahari begitu panas, saya berteduhnya di sini. Ini untuk tempat saya beristirahat ketika saya di kebun. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya belum pulang, jadi saya masih menggunakan seragam, masih buruh lur. Jadi karyawan buruh payah, tapi tidak apa-apa, wajib kita syukuri. Yang penting badan sehat, masih tetap bisa bercocok tanam. Oke lur, saksikan terus video saya kali ini, semoga nanti bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, jadikan video saya ini sebagai konten hiburan saja, tidak masalah ya. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Nah, ini sahabat tani semua, yang kemarin pohon atau tanaman kopi yang kita ganti klonnya, dan ini nampaknya sudah ikut berbunga. Ini sudah ikut berbunga, dan ini bunganya sudah mulai rontok. Ini kemarin juga sudah ikut dipupuk pakai mutiara daun dan Posca, dan ini nampaknya sudah mulai ada hasil perkembangannya. Ini juga di sini ada tunas, yang mana tunas ini masih tunas Tugusari yang dulu. Ini juga kita pelihara, enggak apa-apa. Kalau yang ini kan sudah kita ganti dengan klon Bagio. Ini masih Tugusari karena ini tumbuh di batang setekan yang dulu. Karena ini kan dulu kita setek di sini pakai Tugusari, terus kemudian ini panen ketiga kali, baru kita potong, terus kemudian kita ganti dengan klon Bagio. Tujuannya untuk peremajaan dan penggantian klon. Nah, ini bisa kita lihat penampakannya, alhamdulillah hidup dan subur. Nah, ini kemungkinan besar nanti di tahun depan, di tahun 2025 ini sudah bisa ikut panen, biarpun belum banyak, tetapi ini sudah bisa kita pastikan ikut panen. Dan ini juga nanti kita pelihara. Nah, ini kalau dilihat dari sini nampak subur sekali. Sayangnya kemarin pas waktu pemupukan saya tidak bisa ke sawah atau ke kebun dikarenakan masih ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, ini nampaknya bagus sekali, ini sudah ada bunganya. Ini kita pelihara semua. Ini nanti juga kalau tumbuh tunas lagi di sini juga kita pelihara. Ini bisa kita lihat review kemarin, ini belum ada tunas, ini sudah muncul tunas kembali. Ini nampaknya juga tunas raja yang keluar dari batang kopinya atau batang sambungnya. Oke, kita lanjut, kita cari lagi mana sambungan baru. Ini
juga ada sambungan baru lagi. Ini kemarin juga sudah saya review dan ini sudah ada banyak perubahan. Ini kemarin belum tumbuh tunas-tunas. Ini nampaknya juga keluar lagi tunas bagus, ini tunas raja. Ini kita pelihara nanti kalau sudah besar nanti mana yang harus kita buang, ini biarkan dulu karena ini tumbuh dari tunas raja semua. Jadi nanti kita tinggal pilih mana yang sekiranya menutupi dahan atau pangkal as ini, itu yang wajib kita buang. Tapi kalau dikira kok tidak menutupi, itu bisa kita pelihara. Nah, bagus ini, lebat juga. Ini kita menggunakan sistem bertingkat atau sambung tingkat. Ini yang bawah kita sambung dengan klon bagio juga, atas ini juga sama klon bagio. Ini juga nampaknya batang asnya juga bagus. Ini bisa kita lihat sangat subur sekali. Ini usia kurang lebih berapa bulan, berarti kita nyambung dulu bulan 1 bulan 2 kalau tidak salah, sekitar bulan 1 bulan 2. Ini juga penggantian. Dulu ini yang kita sambung menggunakan tugu sari, terus kemudian kita eksperimen berganti ke klon bagio. Ada beberapa pohon yang memang sengaja kita ganti klon agar dalam satu lahan itu bisa berbagai macam jenis klon yang kita hasilkan nantinya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini juga sama bertingkat. Yang bawah masih kita pertahankan tugu sari, terus kemudian yang atas juga sudah kita ganti dengan klon baru. Ini juga bisa kita lihat dulur, sudah nampak ada perbedaan dibanding kemarin. Ini sudah ada perbedaan, yang mana kemarin masih kelihatan agak kurus. Setelah kita beri pupuk, ini kelihatannya sudah sedikit ada perubahan. Nah, nampaknya ini lagi mulai penyerbukan apa ini namanya, kalau batang kopi yang berbunga tetapi belum rontok. Nah, kalau yang sudah seperti ini sudah saatnya harus kita kasih pupuk. Makanya kenapa kemarin kita sudah melakukan pemupukan yang pertama, dan insya Allah nanti akan kita lakukan lagi pemupukan dengan pupuk kandang itu di bulan-bulan berikutnya atau bulan depan, sembari menunggu bunganya ini rontok. Nanti kalau ini sudah rontok semua seperti ini, nah ini nanti kita semprot terlebih dahulu biar hama-hama yang tersarang di sini bisa mati. Terus kemudian lanjut kita kasih pupuk kandang, yaitu dengan menggunakan kotoran sapi dan kotoran kambing. Harapannya dengan demikian nanti ke depan akan bisa menghasilkan panen yang lebih baik atau yang lebih banyak lagi daripada panen-panen yang sebelumnya. Ini dulur, bisa kita lihat penampakannya, pohonnya lebat, buahnya rimbun. Ini memang sengaja kita biarkan, kemarin tidak kita lakukan peremajaan atau tidak kita lakukan pemangkasan secara total, karena ini masih banyak bahan-bahan yang produktif. Nah, jadi ini kemarin masih B1 yang kita panen, termasuk bisa kita katakan panen pertama ini kemarin, buah pertama.
Nah, ini paling kita lakukan pemangkasan atau kita lakukan wiwilan, mana yang sekiranya tunas-tunas yang sudah tidak produktif kemarin kita pangkas atau kita hilangkan. Tapi bisa dilihat ini sudah mulai muncul tunas kembali. Ini tunas-tunas ini nanti akan kita pelihara, kemudian akan kita pilih mana yang kira-kira menjadi tunas raja, tunas ranting, dan kemudian apabila ada tunas cacing itu yang nantinya kita buang kembali. Ini terlalu tinggi ini, sebenarnya kita potong, ini tidak apa-apa yang ini, soalnya nanti metiknya agak susah kalau tinggi seperti itu. Ini bisa kita lihat satu pohon bunganya sangat lebat sekali. Oke, kita lanjut lagi, kita cari pohon kopi lagi yang sambungan awal. Nah, terus seperti ini dulur, kalau muncul seperti ini di batang utama wajib kita buang. Kita buang karena apa? Ini nanti bisa memakan nutrisi yang dari bawah ke atas, yang seharusnya jadi asupan gizi yang di atas. Ini nanti bisa terserap ini dulu, jadi wajib kita buang. Nah, ini sama, kemarin juga sudah saya review. Ini juga bisa kita lihat, biarpun kerdil, sambungannya juga sudah ikut berbunga. Jadi apa yang saya katakan kemarin, bahwa yang namanya kopi itu ketika kita nyambung tahun ini, berarti secara otomatis tahun depan akan ikut berbuah, biarpun itu satu ataupun dua batang, dua dompol maksudnya. Ini bisa kita lihat, saya dekatkan kameranya. Ini nanti yang akan jadi buah, insya Allah ini nanti jadi buah, doakan saja. Ini nanti kita buang, ini kita pangkas habis total sekian. Ini juga dulu tugusari sama. Nah, ini kita buang semua yang seperti ini karena mengganggu nutrisi yang ke atas. Nah, kalau yang ini bisa kita biarkan, bisa juga kita buang karena ini muncul di tunas raja atau di as rajanya. Ini kan sambungan. Nah, ini kita biarkan, tidak apa-apa. Ini bisa kita lihat penampakannya, buahnya atau bunganya sangat lebat sekali. Sama yang atas juga ini sambungan baru. Ini juga nampaknya berbunga semua. Jadi insya Allah ini tinggal ngerawat saja. Nanti tahun depan kita panen raya lagi. Semoga harga kopi tidak anjlok, tetapi akan semakin naik dan semakin naik, sehingga nanti kedepannya para petani kopi bisa dapat lebih semangat dalam berbudidaya tanaman kopi tentunya. Nih bisa kita lihat lagi, ini juga sambungan baru, ini masih pendek sekali. Ini saya jongkok, ini sambil jongkok. Nah, ini oke, sambil jalan lagi kita. Banyak lur kopi yang kita ganti klon atau kita lakukan peremajaan itu banyak sekali di sini. Ini yang kemarin panen. Ini tidak kita lakukan pemangkasan total karena masih banyak bahan yang bagus, yang mana tahun ke depan ini masih bisa menghasilkan panen banyak ini. Tetapi ini juga kita
berusaha menambah produksi lagi dengan cara menyambung dari tunas yang dari bawah. Ini sebenarnya dulu wajib kita buang, tapi karena telat membuang, akhirnya biarkan saja dan kita eksperimen, kemudian kita sambung. Ini Tugusari kayaknya kalau tidak salah kemarin. Ini juga bagus. Ini masih agak kurus, tapi nanti insya Allah 1-2 minggu lagi kita jenguk ke sini lagi, pasti sudah pangling atau sudah beda lagi. Karena ini kemarin baru dipupuk sama mutiara daun sama Posca. Besok atau lusa kita gembleng lagi, kita jor lagi dengan menggunakan pupuk kandang biar hasilnya lebih mantap. Oke lur, terima kasih yang telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan salam sehat, salam santun buat kita para petani kopi dimanapun Anda berada. Sehat selalu, sukses bersama. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.